Ya sahabat Alicia, hari ini saya bersama tim klien datang untuk ke kantor Law Oto Hasibuan untuk konsultasi. Nasabah sekaligus sebagai korban dari Indosuria, bersama saya sudah ada Pak Oto Hasibuan. Selamat siang Pak Oto. Selamat siang. Pak Oto, putusan ini tadi ditunda untuk 7 hari ke depan, tapi hasil voting kemarin mengatakan hasilnya adalah kemudian jalan-jalan. Tanggapan Pak? Jadi pertama harus saya soroti dulu ya, bahwa proses votingnya ini sebenarnya masih harus kita periksa kembali. Karena waktunya kan pendek, sehingga kita tidak tahu keabsahan daripada surat-surat kuasa yang hadir di dalam voting itu kan kita nggak tahu. Jadi kita harus cek kembali apakah betul suara-suara itu genuine atau tidak. Itu satu. Nah kedua, menurut saya bahwa homologasi ini harus tidak boleh disahkan oleh hakim. Kenapa? Karena prosesnya sudah dilanggar. Pertama ada satu bukti bahwa ternyata debitur telah melakukan negosiasi dan pembayaran kepada orang lain, nasabah lain, selama proses PKP berlangsung. Sedangkan menurut undang-undang, kalau seorang debitur membayar seorang kreditur satu orang, maka dia harus membayar kepada semuanya. Ya. Jadi dengan ada bukti dia membayar orang tertentu, nasabah, tapi tidak membayar kepada yang lain, berarti dia melanggar ketentuan itu. Dan ini dibiarkan oleh si pengurus, ya kan? Saya tidak menuduh, tapi dugaan persekongkolan kan jadinya akhirnya timbul kan? Ya kan? Kenapa itu dibiarkan? Apakah dia tidak tahu? Apakah memang didiamkan atau tidak? Nah, oleh karena itu, saya meminta kepada hakim pemutus nanti, ya, supaya harus menolak untuk mengesahkan homologasi. Sebab apabila dikabulkan, berarti sudah dilanggar ini semua prosesnya ini. Ya kan? Ini demi keadilan. Jadi tadi saya katakan pertama harus dicek dulu apa betul yang memberikan voting itu punya surat kuasa atau tidak. Kedua, bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Ketiga ada lagi bukti-bukti bahwa dicoba oleh si debitur kepada nasabah untuk berunding, ya, dia ada bukti-bukti dipanggil di luar PKPU. Padahal penetapan majelis mengatakan perundingan itu harus dilakukan di PKPU sendiri, supaya tidak ada intervensi macam-macam. Keempat, hakim pengawas sebenarnya kemarin kan ada yang meminta diganti. Kenapa? Karena hakim pengawas ini telah melanggar dua ketentuan. Melanggarnya karena? Begini, tiba-tiba sekonyong-konyong itu ada di sana datang Henry Surya dan juga pengacaranya itu Junifer Kirsan. Pertanyaan hukumnya, kenapa orang itu dibiarkan datang duduk bersama debitur dan berbicara mempengaruhi persidangan? Padahal dia bukan debitur. Rapat itu kan rapat kreditur dan debitur. Yang hadir situ adalah debitur dan kreditur. Dia diri pengawas dan hakim. Apa pengaruhnya Pak dalam kondisi seperti itu? Ya jelas loh, ketika dia memimpin sidang, ada orang yang tidak berhak, tidak punya legal standing, diizinkan oleh hakim duduk di depan persidangan, berbicara tentu mempengaruhi opini dan mempengaruhi keputusan-keputusan akan diambil oleh kreditur. Sebab apa? Dia mengatakan saya jamin katanya, tapi dia tidak taken jamin. Ada corporate garanti, tapi tidak taken. Ini kan akhirnya orang yang tidak mengerti hukum terpengaruh kan? Oh ada yang jamin kok, katanya. Tapi diteken tidak? Diteken tidak ini. Gitu. Kalau dia menyatakan di sana, Pak Hakim, saya Henry Surya datang sebagai debitur, saya mengaku sebagai debitur, saya pikir itu oke. Kita malah senang hati. Welcome, welcome. Gitu. Tapi kalau dia datang di sana mengatakan bahwa dia hanyalah sebagai mantan daripada pendiri koperasi, apa hubungannya relevansinya dengan urusan ini? Gitu loh. Dan itu merupakan pelanggaran yang dibiarkan oleh hakim, difasilitasi gitu loh kan. Nah itu sebabnya memang hakim sudah diminta diganti, tapi kan sudah terakhir. Tapi ini kan membuktikan bahwa proses daripada PKPU ini cacat menurut saya. Oke, cacat menurut hukum itu tadi yang disampaikan Pak Oto. Tapi poinnya hasil voting kan sudah dikeluarkan kemarin ya Pak ya. Seberapa besar kemudian peluang nasabah ini bisa mendapatkan uang kembali? Pertama, kalau homologasi dikabulkan,
artinya disahkan perdamaian itu, berarti kan berlakulah perdamaian yang sudah ada. Kalau perdamaian ini, saya katakan tadi, kenapa saya minta menolak? Di dalam undang-undang kepailitan, permohonan ini bisa dibatalkan, tidak disahkan kalau tidak ada jaminan bagi si kreditur. Undang-undang begitu. Jadi kalau tidak ada jaminan, artinya jaminan pembayaran pada kreditur tidak terjamin, maka hakim bisa mengatakan batal. Dan Pak Oto melihat itu ada di kasus ini? Nggak ada jaminannya. Ini kan hanya dia ngomongkan, kan saya akan bayar 2 tahun lagi, saya bayar 3 tahun lagi umpamanya. Apa jaminannya? Tapi di proposal itu sudah ada tertera Pak, misalnya jaminan untuk dari PT Sun membayarkan untuk para nasabahnya yang merasa dirugikan. PT Sun ini siapa? Apa hartanya? Dia mau taken nggak corporate garantinya? Kalau mau taken, kalau dia juga gagal bayar, bagaimana risikonya? Pak Oto ada data Pak kalau untuk aset Dia tidak dia sekolah-kolahnya baru datang. Nggak ada. PT Sun siapa? Terus kemampuan yang membayar apa? Hartanya apa? Dia hanya ngomong kami akan menjamin. Dan itu juga belum kita lihat apakah sudah ditandatangani atau tidak. Ya kan? Nah, jadi harus jelas gitu. Begitu ya. Kalau PT Sun datang ke sana, dia katakan oke, saya jamin. Saya ini bonafit, saya punya harta. Kalau saya nggak bisa jamin, harta saya bisa diambil. Nah kalau juga PT-nya juga mengatakan saya nggak sanggup bayar juga, terus apa resiko? Sama aja kan? Artinya asetnya itu tidak cukup untuk kemudian membayarkan yang ditagihkan senilai 14 triliun rupiah. Iya, pasti. Nah, itu kalau kemudian untuk aset, bagaimana untuk pengelolaan keuangannya sendiri untuk di industri ya? Apa yang mau dikelola? Perusahaannya sudah berhenti. Ini kan simpan pinjam, bukan pabrik. Kalau simpan pinjam, ada uang masuk, diserahkan kepada si nasabah. Kan itu koperasi. Uang yang diterima dari anggota diserahkan lagi pada anggota, disalurkan pada anggota. Lantas kalau apa mungkin ada investor datang menyerahkan uang 14 triliun di sini untuk bayar pada kita? Impossible kan? Kalau pabrik umpamanya berjalan, kemudian mungkin macet dan sebagainya, diinjek. Ada investor datang supaya pabriknya bagus, berjalan, akhirnya bisa bayar. Nah, itu kan. Nah, tetapi demikian juga ya. Makanya saya katakan, saya belum melihat kesungguhan bahwa jaminan kepada kreditur belum saya lihat, ya kan? Itu sebabnya saya berjuang. Sebenarnya dia harus tunjukkan. Jadi sebenarnya jangan salah paham ya. Kami ini sama sekali tidak ada keinginan dia pilot. Itu perlu diketahui dulu. Nggak ada sama sekali. Karena bagi kami pilot itu adalah pil yang paling pahit, ya kan? Tapi kami berjuang untuk mengatakan bahwa tolong buktikan itikat baikmu. Bayarlah uang muka umpamanya DP berapa persen. Kalau betul itu saja kita minta. Sisanya Anda mau cicil silahkan. Betul. Ya kan? Masa 14 triliun itu habis nol? Kan nggak mungkin dong 14 triliun itu habis nol semua. Ya, mungkin. Sisanya itulah yang maksud kita. Nah, jadi Anda menduganya seperti apa Pak Oto? Ya jadi saya menduganya gitu. Jadi istilahnya saya kan mewakili klien saya. Klien saya ini kan mau dikatakan orang banyak yang sudah sampai ada bunuh diri katanya orang lainnya, bukan klien saya tapi ada katanya bunuh diri, ada yang sampai makan bubur dia untuk nyolokkan anaknya karena uang ini kan bersenanya untuk kepentingan sekolah anak. Jadi saya merasa kenapa saya waktu berjuang ini bukan doesn't matter about money buat saya gitu loh. Ini ada perjuangan saya buat mereka ini, kasihan rakyat ini gitu loh. Kalau itu dibiarkan 14 triliun itu gede loh. Senturi aja hanya 6 triliun ya. Ributnya bukan main kita. Kok ini 14 triliun gak ada yang ribut nih. Media juga baru kali ini datang pada kami. Saya pengen. Kenapa tidak ada yang ribut? Apa dugaan Pak Oto mengenai hal ini? Ya, sesuatu lah. Makanya Anda yang lebih tahu, Anda kan media. Anda tahu apa yang lebih tahu. Jadi itulah menjadi pertanyaan. Jadi tugas jurnalis adalah mengkonfirmasi hal ini kepada narasumber yang kemudian dianggap kredibel Pak. Justru itulah dengan adanya Tiffany kita senang. Ya, karena sudah lama kita tunggu ini. Ya, sudah lama kita tunggu. Kenapa media-media lain juga tidak mau memberitakan? Ini suatu question yang luar biasa. 6 triliun saja si Bentham Theory, ributnya bukan main di negara kita. Ini 14, berapa? 14,7. Adem-adem ayam. Itu yang menjadi saya heran. Jadi saya sebenarnya berjuang ini bagaimana ya supaya jangan terulang lagi seperti ini. Jadi bukan hanya bagaimana menyelamatkan ini, tapi jangan terulang lagi. Jadi mudah-mudahan maksud saya berpikir gampang saja. Ini 14,7 triliun dana masyarakat dan dana. Apa habis nol?
Kalau umpamanya tinggal di sana 2 triliun, ya itu dulu lah, kasih bagi dulu gitu loh maksudnya. Kan simple gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada nanti, saya berpikir ya walaupun kalau juga damai ya kita lihat apakah memang dibayar. Kalau dibayar nanti kemudian ya syukur. Tapi saya melihat sekarang kan saya harus memberikan semacam effort ya, bahwa upayakan itu sebaik-baiknya harus membayar kepada nasabah itu. Kasihan mereka. Oke, Pak Oto tadi Pak Oto sempat menyatakan bahwa mempertanyakan mengenai aset ya. Ini seperti apa memang Pak? Ya gimana ini? Pak, ini kan kita dikasih ada bangunan tinggi, tapi yang anehnya start bangunnya 2021. Apakah ini boleh dianggap aset? Jadi gini persoalannya. Oke, ini ada gambar seakan-akan ada bangunan. Saya mau tanya, ini milik siapa? Ini Milik proposal kerjasama atau Iya. perjanjian ya Pak ya? Ya justru Perjanjian. itu, ya kan, milik siapa? Kalau ini milik PT Sun, dia mau serahkan nggak harta ini nanti kalau dia gagal bayar? Kalau itu kita terima. Tapi ini kan belum jelas nih di proposal nih, laporan keuangannya. Jadi maksud saya gini loh, kalau ada pokoknya pihak ketiga mau invest, siapa namanya? Oke, udah sebut dia ada nama PT Sun. Dia kasih nggak tanda tangan? Kalau nanti saya nggak bisa bayar ini, KSP yang tidak bisa bayar, maka saya akan serahkan harta saya ini untuk membayarnya. Itu baru aman. Nah, itu Kerjanya, ada. ya sama sekali belum ada. Itu yang kita minta gitu, ya kan? Nah, karena ini kan bukan miliknya KSP. Kalau ini milik KSP, ya kami sudah ambil tentunya kan melalui proses biasa kan. Ini bukan milik KSP. Jadi kalau ini milik pihak ketiga atau milik PT Sun, maka pihak ketiga atau PT Sun itu harus memberikan suatu pernyataan atau jaminan seandainya janji daripada KSP itu tidak bisa dipenuhi seperti dalam proposal, maka dia siap untuk menyerahkan ini sebagai gantinya. Jangan dia bilang, oh saya sudah bangun di sana, nanti saya bayar. Ini nggak ada jaminan itu, kalau gambar-gambar ditunjukkan, ya kan? Tanahnya punya siapa dan sebagainya. Nah, ya kan nanti akan saya bayar. Akan ini kan masih belum ada jaminan. 2021. Buat saya sebenarnya 2001 pun nggak ada masalah, asal dia berikan ini sebagai jaminan. Mau dibayar juga 5 tahun lagi, mungkin masih mau bermurah hati teman-teman semua ini. Tapi ada jaminan bahwa 5 tahun lagi ini, kalau dia tidak bayar, ada harta bangunan yang dipakai untuk membayar. Asal ada jaminan, Iya jalan dong. damai Iya. bisa ditempuh. Bisa, kenapa tidak? Tapi kalau tanpa jaminan, bagaimana mereka bisa terima? Jadi ini kan hanya janji di awang-awang. Betul. Itu saja, itu yang mereka khawatirkan. Ya? Oke. Baik, Itu poinnya. terima kasih Pak Oto Ya. Hasibuan atas waktunya. Ya, masih.